Halo penikmat cerita horor story. Pada kesempatan kali ini, kami akan membacakan cerita dari Cerita Setan yang berjudul Begal Pesugihan Jalan Wates. Sebelum melanjutkan ke cerita, kami mohon untuk like, komen, dan subscribe ke channel kami. Juga jangan lupa untuk mengaktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari kami tanpa berlama-lama lagi. Langsung kita masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Banyak perbincangan tentang jalan Provinsi Jogja Wates yang terkenal dengan pemasangan begal pesugihan. Jalanan lurus, ngebut, kecelakaan sama dengan minimal rumah sakit dan maksimal kuburan. Di kilometer berapa pemasangan pesugihannya, saya juga kurang tahu. Hanya saja, sepanjang jalan itu sering banget terjadinya kecelakaan, bahkan kalau pas apes, kadang melihat beberapa kali korban sudah tergeletak di pinggir jalan atau di bawah kolong truk. Selama menelusuri jalan ini, paling parah adalah ketiduran sambil nyetir, dan itu saya sendiri juga ngalamin, dan yang terjadi adalah saya hampir kecebur sawah, hampir nabrak pantat truk, untungnya masih dikasih selamat. Faktor terjadinya banyak kecelakaan di sepanjang jalan Wates, ternyata gak cuman dari ketidakhati-hatian si pengendara, tapi ada cewek-cewek dari sosok makhluk mengerikan yang bisa kita sebut begal pesugihan. Salah satu teman akan menceritakan pengalamannya ketika melintasi jalan Wates, Rizal namanya. Dulu dia belum tahu adanya isu tentang pesugihan jalanan yang ada di jalan Wates, mungkin karena apes atau ada hal lain, dia hampir saja jadi tumbal. Di tahun 2018, Rizal bukan asli Jogja, karena waktu itu libur kuliah, Rizal mutusin buat pergi ke Wates untuk mengunjungi salah satu temannya yang juga satu jurusan. Di awal perjalanan gak ada yang aneh, bahkan dia gak ada firasat apapun. Semua normal, seperti biasanya. Karena bensin mepet, akhirnya Rizal ngisi bensin di pom Ambar Ketawang. Gak lama setelah itu, mungkin karena antrian di pom tadi panjang, jadi Rizal ngelanjutin perjalanan. Ketika azan maghrib berkumandang, setibanya di jalan Wates KM 14, sebelum masuk ke jembatan Bantar, Rizal TB-TB saja ngerasain angin di sekitar berubah jadi lebih dingin. Awalnya dia gak begitu ngan, sampai ketika roda motornya masuk ke dalam jembatan Bantar, tiba-tiba saja Rizal merasa ada yang aneh. Entah gimana menjelaskannya, namun saat itu Rizal betul-betul heran dengan keadaan sekitar. Yang awalnya ramai kendaraan saling menyalip, tiba-tiba mendadak sepi dan gak ada satupun kendaraan kecuali motornya. Rizal berniat untuk menepi dan berhenti setelah melewati jembatan. Namun setelah sekian puluh meter motornya melaju, seolah-olah jembatan itu tak ada ujungnya. Rizal mulai panik, karena makin lama, kabut tipis mulai bermunculan di tengah-tengah jembatan itu. Segala cara ia lakukan, mulai dari turun dari motor dan berdoa sepanjang jalan, tapi hasilnya nihil. Hingga tak seberapa lama setelah itu, dari kejauhan, Rizal melihat ada seseorang yang sedang melambai-lambaikan tangannya, seolah memberikan isyarat pada Rizal untuk mendekat. Awalnya samar, tapi semakin dekat, Rizal bisa melihat kalau sosok itu adalah sosok perempuan tua. Sedikit bungkuk sambil membawa tongkat. Sejak memasuki area jembatan, Rizal sudah merasa kalau ada yang gak beres. Akhirnya ia mencoba untuk mengabaikan sosok itu dan memilih untuk melanjutkan perjalanan dengan menaiki motornya. Dan ketika melewati sosok perempuan itu, tiba-tiba saja Rizal menoleh tanpa kendalinya. Hal itu membuat Rizal gagal fokus, yang membuat laju kendaraannya semakin lama semakin ke kanan. Klap, kilatan cahaya tiba-tiba saja menyilaukan, membuat Rizal sepersekian detik tak mampu melihat sekitar. Hal itu membuat kendaraannya oleng dan akhirnya menabrak ujung jembatan, yang mana itu adalah pembatas antara jalur jalan arah ke kota Jogja. Tak sampai di situ saja. Ketika Rizal mencoba untuk bangkit, tiba-tiba saja dia melihat ada makhluk besar bertangan 4, matanya merah menyala, telinganya runcing ke atas dan tubuhnya berwarna hijau. Rizal benar-benar di titik paling takut. Dia mencoba untuk bangkit, tapi tak sanggup, sampai beberapa luka yang seharusnya itu mampu mengeluarkan banyak darah, tiba saja gak ada setetes pun yang keluar. Rizal makin takut ketika tiba-tiba saja badannya yang terdapat luka itu seperti ada yang menjilati. Makin lama,
makin lemes, seolah-olah Rizal dipaksa untuk tertidur. Dalam keadaan setengah sadar itu, Rizal bisa melihatnya dengan jelas, lebih dari satu sosok. Menyeramkan sudah berdiri di hadapannya, mereka menjulurkan lidahnya hingga menyentuh aspal. Rizal benar-benar sudah pasrah waktu itu, dan entah bagaimana selanjutnya. Yang jelas, ketika Rizal tersadar, ia sudah berada di sebuah ruangan benar. Itu adalah ruang perawatan, selang infus, perban dan jahitan sudah menempel di badannya. Rizal selamat. Sampai saat ini Rizal masih penasaran siapa yang saat itu menolongnya. Ya, seperti itulah cerita singkat dari Mas Rizal. Gak ada yang tahu kapan kita mati dan gak ada yang namanya hari apes di kalender. So, buat teman-teman semua, jangan lupa berdoa sebelum keluar rumah dan berkendara. Jikalau mendengar azan, lebih baik berhenti dulu atau akan lebih sempurna lagi kalau kita tunaikan sholat dan berdoa untuk keselamatan.